Selamat hari Minggu. Kita sekolah minggu yuk. Sebelum sekolah minggu, anak-anak siap-siap dulu. Pertama harus berpakaian yang rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya ya. Yang ketiga, kita bernyanyi dan berdoa dengan baik. Yang keempat, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat sekolah minggu anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau di sini senang, di sana anak Buros. Ada apa nih? Kok senang benar? Sangat senang sekali Buros. Buros, minggu lalu kan Ya, mau persiapan sekolah minggu nih. ya. Terus? Naik motor, ngeng. Bah, jatuh. Waduh, Di parah nggak nih? Hah? Lecet sedikit, tetapi hari ini bisa berdiri di sini sehat karena Tuhan tolong. Wah, senang sekali. Hebat ya, Tuhan kita hebat. Kita bisa selalu senang, gembira. Kita mau menyanyi bersama-sama anak. Anak-anak kita mau nyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau sudah bernyanyi, pasti anak-anak di rumah sudah senang kan? Saatnya kita mau berdoa dulu, karena sebentar lagi kita mau menyanyi bersama-sama. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali lagi kami semua boleh berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami ini agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita senang lagi Buros. Ya, karena Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini disampaikan sama siapa ya Buros ya? sama Kak Rio. Kak Aryo. Wah, pasti seru. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Rio. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh pimpin kami dalam puji-pujian tadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Berkati kami semua, berkati Kak Rio yang menyampaikan firman Tuhan, agar semua boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rio mau bercerita dari seekor binatang. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari seekor binatang. Binatang apa, Kak Rio? Nah, adik-adik harus menebak binatangnya apa. Ciri-cirinya dari apa sih? Dari suara. Nah, adik-adik di rumah siapkan telinganya baik-baik ya. Kalau perlu agak dekat dikit dengan TV-nya atau dengan HP-nya atau dengan speaker adik-adik di rumah, oke? Ayo kita dengarkan. Suara apakah ini? Iya, betul, suara ayam. Tapi bukan belajar dari ayam kita hari ini, tapi belajar dari yang lainnya. Kita tebak lagi ya suara yang lain ya. Kita mau mendengar, apakah adik-adik tahu suara-suara binatang? Nah, kita dengar yang kedua. Suara apa itu? Betul, kucing. Yang ketiga. Suara apa? Iya, kuda. Nah, yang keempat. Suara apa? Iya, betul, sapi. Dan yang terakhir kita akan belajar dari binatang ini. Dengarkan baik-baik ya. Suara apa ini? Suara apa? Kambing. Yang lain? Iya, betul. Domba. Ya, suaranya domba. Seperti apa tadi suaranya adik-adik? Mbe, ya. Kalau di sini masih belum ada ya. Adanya tuh sapi, ya, kambing. Tapi kalau domba tuh belum ada di sini. Jadi kita hanya bisa mendengar dari suara aja. Nah, hari ini kita akan belajar dari domba. Nah, itu terdapat di dalam Alkitab. Nah, adik-adik bawa Alkitabnya kan? Kita buka sama-sama ya. Kita akan belajar dari Alkitab, yaitu di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau sudah dibuka, adik-adik boleh baca nanti dan sambil mendengarkan Kak Rio. Nah, Kak Rio akan bercerita. Pada suatu hari, ada sekawanan domba yang banyaknya adalah sekitar 100 domba. 100 domba banyak gak adik-adik? Banyak ya? Coba ya, ada 100 domba. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Banyak sekali. Nah, tapi domba ini tidak sendiri. Ya, domba itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Maksudnya apa? Dia tidak tahu arah. Dia butuh satu yang namanya gembala, seorang penuntun. Kenapa? Karena domba tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak bisa mencari makan sendiri, harus dituntun. Nah, jadi ada namanya seorang gembala. Nah, misalkan Kak Rio adalah seorang gembalanya. Jadi Kak Rio sedang menuntun di siang hari ya. Kak Rio tuntun ke padang rumput yang luas. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Nah, suatu ketika dari 100 domba ada satu domba yang nakal. Ya, dia tidak mau nurut sama gembalanya. Sehingga satu domba ini kenapa? Akhirnya dia tidak nurut, akhirnya dia menghilang, dia tersesat. Jadi pada suatu ketika gembalanya ingin memasukkan ke dalam kandang. Jadi pada saat gembalanya masukin ke dalam kandang, dia menghitung. Kan dombanya ada 100 tadi. Dombanya hitung. 1, mbe. 2, mbe. 3, 4, mbe, mbe, mbe. Ya, sampai kehitungan ke 99. 99, mbe. 100. Loh, si domba yang ke 100 hilang. Hilang kemana? Menurut adik-adik, perasaan si gembala sedih nggak kalau yang satunya hilang? Ya, mungkin ada yang jawab, nggak sedih dong Kak, kan masih ada 99, masih banyak sekali. Gimana kalau adik-adik punya uang 100.000 misalkan? 100.000 banyak ya. Nah, kalau hilang 1.000 jadi 99.000. 1.000-nya adik mau cari nggak? Enggak, biarin aja 1.000, masih ada 99.000. Masih bisa beli apa? Beli mainan, beli permen, beli makan, beli pulsa bahkan ya. Nah, bisa 99.000 masih banyak. Tapi berbeda dengan gembala. Satu yang hilang ini sangat berarti bagi gembala, sangat berharga. Akhirnya apa yang dilakukan gembala? Dia mulai mencari satu yang hilang ini. Dia mulai mencari. Tuh, di mana ya?
Di mana ya? Gak ada. Adik-adik tahu nggak di mana? Mungkin di sana. Nah, akhirnya gembala menemukan dombanya. Kalau adik-adik baca di Lukas tadi ya, di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, Karyo bacakan di ayat ke-5. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, jadi waktu itu gembalanya menemukan dombanya, diangkat. Ini kita misalkan dombanya ya, diangkat. Dan dia bahagia. Kalau ekspresi bahagia itu gimana sih? Ketemu. Enggak, seneng kan? Ketemu. Nah, adik-adik bayangkan satu domba aja ketemu, bahagianya luar biasa. Kalau adik-adik baca lagi ya, akhirnya apa? Akhirnya dia membawa pulang, gembalanya membawa pulang satu domba yang berharga ini dan mengajak tetangga sahabatnya untuk berpesta karena satu ini sudah ketemu ya. Jadi seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari domba yang hilang ini atau domba yang sesat ini? Ya, kita bisa belajar. Yang pertama, kita tahu bahwa gembala ini sangat mengasihi dombanya. Ya, semua dombanya dia sangat mengasihi. Nah, gembala di sini kita umpamakan atau kita belajar yaitu seperti Tuhan Yesus. Dan dombanya itu siapa? Dombanya itu adik-adik di rumah dan Kak Rio. Ya, kita seperti domba yang hilang, domba yang sesat. Nah, adik-adik di rumah, kita yang hilang ini atau kita yang di rumah ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi walaupun kita lagi ibadah online, ya, tidak ibadah offline, jangan bermalas-malasan untuk ibadah. Ya, memang Pak Pendeta tidak jemput lagi adik-adik setiap minggu, tidak ada yang cari, tapi Tuhan cari loh. Ya, Tuhan masih mau cari adik-adik di rumah. Hayo, Michelle kemana? Kok nggak ibadah? Hayo, Jimmy kemana? Kok nggak ibadah? Loh, itu kok malah nonton Doraemon? Nah, Tuhan Yesus mencari-cari loh, mencari adik di rumah. Ayo, siapa yang di rumah sekarang lagi malas-malasan? Atau diingatin mama, papa gitu? Atau dengan sendirinya? Oh, hari Minggu jam 7 harus sekolah Minggu. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang rajin? Siapa yang dengan diri aku sendiri yang mau? Siapa? Ya, bagus. Nah, kalau yang udah dengan sendirinya bagus sekali. Ya. Nah, yang kedua apa? Nah, kita tadi sudah belajar ya, bagaimana kita yang hilang atau kita yang malas-malasan, kita tuh sebenarnya dicari Tuhan. Ya, cuman kitanya aja yang tidak mau, kitanya aja yang tidak nurut. Sama seperti domba tadi. Sudah disuruh, sudah diarahkan ya, ayo masuk, tapi dombanya malah hilang. Ya. Nah, kemudian kita bisa belajar apa? Nah, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, semua anak. Dia mengasihi semua domba tadi ya. Tidak hanya 99 aja, satu orang aja Tuhan Yesus sangat senang. Satu orang aja atau satu domba saja yang ketemu, Tuhan Yesus sangat senang. Ya. Nah, kedua, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tidak hilang, Kak Rio? Bagaimana caranya supaya kita tidak sesat? Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, itu caranya. Berdoa, baca firman Tuhan, dan kemudian kita ikut sekolah minggu tentunya. Nah, yang ketiga, adik-adik punya nggak teman yang di luar sana atau teman sekolah? Teman sekolah yang adik-adik tahu kalau dia nggak pernah ikut sekolah minggu. Tahu nggak? Atau pernah tahu nggak? Atau punya teman? Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi pasti mungkin dari sekian banyak adik-adik di rumah, pasti punya teman yang tidak pernah ikut sekolah minggu. Nah, kan sekarang udah sudah pakai HP ya, udah online ya semua ya. Ada yang punya WhatsApp, ada yang punya Facebook. Nah, adik-adik bisa ngajak teman-teman yang tidak pernah ikut sekolah minggu untuk ikut sekolah minggu. Caranya gimana? Caranya tinggal share atau video yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, sehingga mereka tidak hilang lagi, mereka tidak terhilang. Ya, satu orang Tuhan Yesus senang. Ya, satu orang yang hilang dan ketemu, Tuhan sangat senang. Ya, nah adik-adik di rumah, itu hal-hal yang kita bisa pelajari. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang tidak sesat, tentunya tidak hilang. Kalau di hari Minggu sudah waktunya jam 7. Ayo bangun. Putar video, langsung nonton dan ikut ibadah sekolah Minggu. Ya, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan terima kasih, Tuhan mau menjadi gembala bagi kami, Tuhan mau mencari kami yang sudah hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengajak teman-teman kami yang lain Tuhan, agar mereka tidak hilang Tuhan, agar mereka tidak sesat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai kami dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya aktivitas. Anak-anak, aktivitas hari ini siapkan kertas. Nggak punya kertas putih, Bu Guru? Boleh pakai kertas buku tulis yang sudah tidak digunakan lagi ya. Dilipat-lipat. Dilipat. Setelah itu digunting ya. Sebesar ini. Ibu sudah punya. 1, 2, 3, 4. Ini disambung ya Nana ya, dilekatkan pakai lem. Ini sudah dilekatkan pakai lem. Nah setelah itu, ini dilem ujungnya. Kita mulai melipat. Dilipat, lipat ke atas, terus. Nah anak-anak setelah dilipat jadinya seperti ini ya. Tadi kan dilipat, ada kertas sisa yang itu paling atas ditegakkan ya. Setelah itu anak-anak kita menggambar bentuk seperti ini untuk kaki ya. Setelah itu diwarnai dengan warna hitam ya, digunting diwarnai ya. Setelah itu kita gambar bentuk awan untuk bagian kepala domba kita. Setelah seperti ini digunting. Setelah itu kita gambar bagian telinga seperti ini, digunting ya. Ibu sudah punya yang jadinya. Ini ada awan tadi yang kita gunting, kita lem ya. Kita tempel bagian atas anak-anak. Nah setelah itu yang bagian telinga tadi yang kita gunting ada 2, kita tempel anak-anak. Yang satunya lagi juga ditempel. Sekarang bagian kaki akan ditempel bagian depan sini ya. Selamat menempel ya. Yang ini bagian kakinya anak-anak, kita lem ya. Di sini di lipatan yang pertama ya anak-anak ya. Nah nih kaki depan, kaki samping. Wah nggak ada matanya, kita tambahin ya. Jadi domba kita anak-anak, domba kecil hilang di atas bukit tapi dicari oleh Tuhan Yesus. Disayangi kita pun dicari dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak bisa mainkan ini bersama dengan abang, dengan adik di rumah. Toing 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 toing. Selama beraktivitas Tuhan memberkati. Anak-anak, senang mendengar ceritanya? Senang. Ceritanya tentang Domba yang hilang tetapi Tuhan mau cari. Nah, sama seperti kita anak-anak, kita selalu melakukan kesalahan, mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus mau mengasihi kita, mau menyayangi kita terus. Iya. Walaupun kita sudah hilang. Iya. Sekali Tuhan itu sayang sekali sama kita. Anak-anak pasti senang juga. Sekarang kita mau nyanyi bersama-sama ya. Nyanyi apa, Bu Ros? Kita mau menyanyi domba kecil. Ada gerakannya ya anak-anak ya. Nanti kita ulang 2 kali sambil belajar. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit.
hari ini kami semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang baik selalu menjaga kami dan mengasihi kami. Biarlah kami dapat selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu. anak-anak. Tuhan memberkati.